Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Alia. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2 dan saya merupakan anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi saya terkait dengan pertempuran Surabaya. Namun, sebelum saya menjelaskan materi saya akan memperlihatkan catatan serta media yang saya punya. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper that you. Perlawanan Surabaya adalah perlawanan perang sejarah antara tentara Indonesia melawan tentara Sekutu, yang dimana terjadi pada tanggal 10 November 1945. Perlawanan ini merupakan perlawanan pertama tentara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan juga merupakan perlawanan yang terbesar dan terberat sepanjang Revolusi Nasional Indonesia, dan menjadikannya sebagai simbol perlawanan nasional Indonesia melawan kolonialisme. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan jalannya perlawanan ini. Tentara Sekutu mendarat di kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 di bawah pimpinan Brigjen Albertine Walter Southern, AWS Malabi yang berkebangsaan Inggris. Yang dimana kedatangan Inggris tersebut disambut oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu RTMA Suryo. Dalam pertemuan dengan Gubernur Suryo, didapati kesepakatan bahwasannya Inggris boleh memasuki daerah kota dan objek-objek yang menjadi tugasnya. Contohnya seperti daerah pertahanan atau kawasan pertahanan. Namun, Inggris melanggarnya karena Inggris menduduki pos besar pangkalan angkatan laut di Tanjung Perak, gedung Bank Inferio, dan tempat-tempat penting lainnya. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Oktober 1945, Inggris mengirimkan pamflet melalui pesawat tempur yang berisikan perintah agar rakyat Surabaya dan rakyat Jawa Timur menyerahkan seluruh senjata yang telah mereka rampas dari Jepang. Melihat hal ini terjadi, gubernur selaku pemimpin daerah memerintahkan kepada rakyat Surabaya dan kepada para pemuda agar senantiasa bersiap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pada siang hari tepatnya terjadi kontak langsung antara tentara Inggris dengan para rakyat dan para pemuda, yang dimana pertempuran tersebut meluas sehingga menjadikan pertempuran untuk merebut lokasi-lokasi yang pernah diduduki oleh tentara Inggris. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Oktober 1945, lokasi-lokasi penting tersebut berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Terdesak oleh serangan rakyat Surabaya, AWS Malabi meminta bantuan kepada DC Hawthorne, yang dimana ia adalah seorang mejan tentara Inggris di Jawa. Kemudian DC Hawthorne menghubungi Presiden Soekarno untuk meminta bantuan agar menyelesaikan pergolakan. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan Menteri Penerbangan Amir Syarifuddin serta DC Hawthorne telah tiba di kota Surabaya. Mereka berkeliling menggunakan jeep pinjaman Inggris untuk menyerukan gencatan senjata sambil menunggu hasil perundingan antara Indonesia dan Inggris. Meskipun gencatan senjata telah disepakati, namun tembak-menembak masih terjadi secara prodis. Contohnya pada tanggal 30 Oktober 1945, mobil Buick yang ditumpangi oleh AWS Malabi menjadi sasaran tembak saat melintasi Jembatan Merah.
yang berakhir dengan tewasnya Malabi. Hal tersebut menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur kota Surabaya serta menuntut menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 7 November 1945, pemimpin baru tentara Inggris, Mayor Jenderal E.C. Mercer, menulis surat kepada Gubernur Suryo yang berisikan bahwasannya isi dari surat tersebut adalah kecaman atas kematian Malabi dan juga tuduhan bahwasannya gubernur tidak mampu mengendalikan rakyatnya. Pada tanggal 9 November 1945, Suryo atau Gubernur Suryo membalas surat tersebut. Dia membantah seluruh tuduhan yang ada di dalam surat tersebut. Seluruh tuduhannya dibantah. Selanjutnya, Mercer membalas lagi surat tersebut dengan tegas dan keras, bahwasannya Inggris bertekad untuk membalas atas kematian Malabi. Dan isi bagian dari surat tersebut juga terdapat bahwasannya seluruh pimpinan yang ada di Indonesia harus segera melapor di tempat dan waktu yang telah ditentukan sambil meletakkan tangan di atas kepala. Dan juga untuk para pemuda yang bersenjata, mereka diharuskan untuk menyerahkan senjatanya sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Batas waktu yang ditentukan adalah jam 6 pagi tahun 1945 tanggal 10 November. Apabila keinginan mereka tidak diindahkan atau ultimatum mereka tidak diindahkan, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kota Surabaya. Pada jam 10 malam, Gubernur Suryo menolak semua ultimatum yang berasal dari Inggris. Waktu yang telah ditentukan telah habis, dan pertempuran tidak bisa dielakkan. Kontak senjata pertama kali terjadi di Tanjung Perak. Di sana banyak korban yang berjatuhan. Namun, rakyat Surabaya dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR tetap semangat melawan para sekutu. Mereka lebih memilih merdeka atau mati. Selama pertempuran berlangsung, sekutu atau Inggris selalu melawan, baik itu dari udara, dari darat, ataupun air. Dan tidak lupa pula dengan dua tokoh yang tidak pernah diam. Mereka adalah Bung Tomo dan Soekarno. Bung Tomo dengan semangat yang berapi-api dan kegigihannya membakar semangat para pemuda dan para rakyat Surabaya dengan pidato-pidatonya. Sementara itu, Soekarno dengan bahasa Inggrisnya berpidato melalui tape recorder yang disiarkan ke seluruh dunia. Ia juga melontarkan protes kepada PBB dan mendesak Presiden Amerika Serikat agar mengatakan kepada Inggris untuk menghentikan aksi militernya. Namun, protes Soekarno tidak dihiraukan oleh PBB dan Amerika Serikat. Soekarno, menyerukan kepada para pejuang dan kepada para rakyat Surabaya, tetap merdeka. Kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang akan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh. Penuh dengan tanggung jawab bersama, sabar, ikhlas, dengan tekad merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Peristiwa 10 November tidak pernah lepas dari peran ulama, seperti ulama besar yaitu K.H. Hashim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, dan para kiai-kiai lainnya, misalnya yang mengerahkan para santri-santri dan masyarakat sipil sebagai milisi keamanan. Setelah 3 minggu, TKR, para pemuda dan masyarakat Surabaya serta para pejuang
berhasil merebut kembali kota Surabaya dari kedudukan Inggris. Kota Surabaya memang hancur, tetapi dengan perlawanan ini menunjukkan bahwasannya mereka memiliki semangat pantang menyerah untuk mendapatkan kemerdekaan atau untuk merebut kembali kemerdekaan. Demi menghargai para pahlawan yang ada di Surabaya, di kota ini dibangun Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan yang mana diperingati setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Baiklah, itu saja penjelasan dari materi saya. Apabila saya ada salah kata maupun ucapan dan perilaku, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.